Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi di channel Narator Google yang akan selalu merangkum film-film kesukaan kalian semua agar kalian bisa betah di rumah. Mari kita mulai. Film ini diambil dari kisah nyata yang berjudul King of Devious Island yang dirilis pada tahun 2010 yang lalu. Pada awal scene, kita akan melihat dua remaja yang sedang diborgol oleh polisi. Mereka berdua adalah pelaut yang ditangkap karena memburu paus yang dilindungi. Mereka akan dididik di sebuah pulau yang berisi banyak remaja-remaja yang juga bermasalah seperti mereka. Kedua remaja itu bernama Erling dan Ivar. Dan setelah sampai, mereka diberitahu beberapa peraturan yang harus mereka berdua patuhi. Dan semua gerak-gerik mereka akan terus dipantau oleh pria ini yang bernama Brayton. Setelah diberitahu peraturan di sekolah penjara itu, mereka harus memotong rambut dan mengganti pakaian seperti anak-anak yang lain. Di hari pertama, Erling langsung mendapat tugas untuk membersihkan toilet umum yang ada di penjara dengan salah satu anak senior yang ada di penjara itu untuk mengajarinya. Erling yang baru pertama kali membersihkan toilet umum sangat tidak tahan dengan baunya. Dan si anak senior yang bernama Olaf ini memberitahunya jika lama-kelamaan dia akan terbiasa dengan bau itu. Sementara itu, sahabat Erling yang bernama Ivar mendapat tugas menyusun batu untuk membuat pagar yang tinggi. Namun karena badannya yang kurus, Ivar susah payah mengangkat dan menyusun batu yang ada di sana. Dia akhirnya dipindahkan ke tempat pencucian yang pekerjaannya lebih ringan. Kembali ke Erling dan Olaf. Setelah kerjaan mereka berdua membersihkan toilet selesai, Olaf memberitahu Erling jika dulu pernah ada yang mencoba melarikan diri dari pulau ini. Dan sekarang hal itu tidak akan terjadi lagi. Apalagi pulau itu sangat jauh dari daratan. Olaf juga mengatakan jika dia sudah 6 tahun berada di pulau itu. Saat asik ngobrol, Erling melihat ada satu gudang di dekat pantai. Olaf mengatakan jika gudang itu berisi perahu dan terkunci. Olaf memperingatkan Erling jika dia tidak akan bisa keluar dari pulau itu kecuali dengan tanda tangan kepala pengasuh penjara. Erling yang penasaran dengan gudang itu memberanikan diri untuk melihat perahu yang ada di dalamnya. Walaupun sudah diperingatkan oleh Olaf. Saat mencoba membuka pintu gudang, pengawas penjara melihatnya dan menangkapnya. Erling akhirnya dihukum cambuk di tangannya karena ulahnya itu. Dan saat malam, mereka semua akan bersiap untuk tidur tepat waktu. Lisa. Namun Ivar sahabat Erling kehilangan jam miliknya dan mengadu kepada Brayton sebagai kepala pengasuh mereka di penjara itu. Brayton mencurigai satu orang anak yang seperti menyembunyikan sesuatu di bawah kasurnya. Dan setelah diperiksa, Brayton menemukan jam Ivar di bawah kasur anak itu. Dan sebagai sanksi, Brayton menamparnya dan menginjak tangannya di lantai. Dia juga dihukum tidur berdiri sampai pagi. Keesokan harinya, mereka dibangunkan oleh Brayton untuk mandi dan mengikuti pelajaran yang ada di penjara itu. Namun anak yang mengambil jam Ivar semalam mencoba mengganggu Erling di kamar mandi. Erling yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya menghajar anak itu sampai terjatuh. Saat di kelas, Erling disuruh membaca oleh guru di penjara itu. Namun Erling tidak bisa membaca tulisan yang ada di depannya. Karena dia tidak pernah sekolah sebelumnya. Untung saja Olaf yang menemaninya saat pertama kali di penjara membersihkan toilet. Dia membaca tulisan itu untuknya, dan sang guru yang tidak hafal nama anak-anak di penjara itu tidak tahu jika yang membaca tulisan itu adalah bukan Erling. Dan saat mereka kembali ke kamar, Erling mendapatkan surat dari kekasihnya. Tapi dia bingung cara membacanya, dan Olaf yang melihat itu menawarkan dirinya untuk membacakan surat itu untuknya.
Namun Brayton datang sebelum surat itu dibaca. Brayton juga memberitahu Ivar untuk latihan bernyanyi setelah ditunjuk oleh kepala penjara. Yang membuat teman-temannya agak heran. Dari mana kepala penjara mengenal Ivar, apalagi melihatnya bernyanyi. Saat anak-anak yang lain sudah tidur, tersisa Erling dan Olaf yang belum tidur. Mereka melihat Ivar yang pulang secara diam-diam dan seperti menangis usai dipanggil latihan menyanyi oleh Brayton. Mereka tidak berani menegurnya karena mereka berdua takut kedengaran oleh Brayton karena sudah jam tidur. Keesokan harinya, semua anak di penjara membersihkan semua anggota tubuh mereka karena akan ada pemeriksaan kebersihan. Olaf yang mendengar Ivar menangis tadi malam bertanya kepadanya, apakah dia baik-baik saja. Namun Ivar seperti takut untuk menceritakan penyebab dia menangis semalam. Saat anak-anak penjara semua sudah berkumpul di lapangan untuk diperiksa kebersihannya, Erling yang datang terlambat dilihat oleh Brayton. Dia seperti sengaja ingin membuat Brayton kesal. Apalagi dia juga mengejek Brayton yang berbau minuman keras di bajunya, karena Brayton sendirilah yang menjelaskan aturan tidak boleh meminum minuman keras di penjara itu. Mendengar kata-kata itu, semua anak-anak penjara kaget, karena selama ini tidak ada yang berani mengejek Brayton seperti itu. Brayton yang malu dikatakan seperti itu mencoba mengancam Erling, kalau dia akan menemukan kesalahannya suatu saat nanti dan akan menghukumnya dengan berat. Dan benar saja, setelah kejadian itu, Brayton melapor ke kepala penjara yang tidak kalah sangarnya dengan Brayton. Erling langsung ditugaskan mengangkat batu di cuaca yang sangat dingin. Setelah itu, kepala penjara menyuruhnya mengembalikan batu-batu itu lagi ke tempatnya semula. Setelah pekerjaannya selesai, Erling kembali ke kamarnya. Dia kembali dibuat kesal karena anak yang pernah diajar saat di kamar mandi mengambil suratnya dan membacanya di depan anak-anak yang lain. Dan tidak pakai pikir panjang, Erling langsung menghajar anak itu. Olaf yang berada di sana langsung memisahkan mereka berdua. Kejadian itu didengar langsung oleh Brayton, dan dia memberikan hukuman berat untuk mereka termasuk Olaf. Brayton menyuruh mereka bertiga menarik satu batang pohon yang sangat besar di cuaca yang sangat dingin. Setelah itu mereka diisolasi di ruangan terpisah dari teman-temannya yang lain. Erling yang sudah tidak tahan tinggal di penjara itu mencuri gergaji kecil saat mereka mengangkut kayu di hutan tadi. Dia ingin mencoba melarikan diri dari penjara itu jika ada kesempatan dengan menggunakan gergaji itu. Keesokan harinya, ternyata hukuman mereka masih berlanjut untuk mengangkat kayu di hutan. Dan lebih parahnya lagi, mereka diberi makanan sisa yang disediakan di ember untuk makan siang. Setelah makan siang, mereka harus melanjutkan menebang pohon di hutan. Dan saat kepala penjara datang, Erling meminta maaf kepadanya atas ulah mereka. Kepala penjara akhirnya memaafkan mereka dan bergabung lagi dengan teman-temannya yang lain. Saat kembali ke kamar, Erling dan musuh bebuyutannya di penjara itu sepertinya sudah berdamai. Mereka berdua punya rencana yang sama, yaitu kabur dari pulau itu. Mereka berpura-pura ke toilet untuk membuat gagang gergaji yang Erling curi. Keesokan harinya, mereka semua disuruh ke ladang untuk memanen padi. Namun kejadian aneh terjadi. Brayton mencari Ivar di ladang itu, namun sepertinya Ivar sangat ketakutan dengan Brayton. Dia harus sampai melukai tangannya agar tidak ikut dengan Brayton. Ivar akhirnya dibawa oleh Erling dan Olaf untuk mengobati lukanya. Saat Ivar diobati, Erling memanfaatkan keadaan. Dia diam-diam mengambil kunci di UGD, dan perawat di sana tidak melihatnya karena sedang mengobati Ivar. Dan saat malam hari, Erling dan musuh bebuyutannya kembali lagi meminta izin ke toilet untuk menjalankan rencana mereka kabur dari penjara. Mereka berdua ternyata mengambil jamur beracun di hutan saat mereka dihukum. Mereka berdua sengaja memakan jamur itu untuk membuat badan mereka sakit.
Setelah itu mereka berdua dibawa ke UGD untuk dirawat. Saat perawat meninggalkan ruangan UGD, Erling segera menjalankan aksinya. Dia membangunkan temannya untuk segera kabur dari penjara. Tapi temannya sepertinya terlalu lemas akibat memakan jamur beracun terlalu banyak. Tak ingin membuang waktu, Erling akhirnya memutuskan untuk kabur sendirian dari penjara itu. Erling segera ke gudang perahu yang berada di dekat pantai, dan memotong gembok gudang itu menggunakan gergaji yang sudah dia siapkan. Saat berusaha menggergaji gembok gudang, tiba-tiba Ivar yang juga berada di UGD mengikutinya. Ivar ingin kabur juga dari penjara itu, namun Erling menyuruhnya kembali ke UGD karena aksinya sangat berbahaya apabila ketahuan oleh Breiten. Mendengar Erling yang tak ingin mengajaknya kabur dari pulau, Ivar yang kesal langsung melapor kepada Breiten. Dan semua penjaga keluar untuk mencari Erling, tapi sudah terlambat. Erling sudah lolos dengan menggunakan perahu di gudang. Dan saat Ivar kembali di kamarnya, anak-anak yang lain memusuhinya karena telah berkhianat dengan melaporkan Erling. Sedangkan teman seperjuangan Erling yang tidak jadi kabur dibebaskan dan disambut seperti pahlawan oleh teman-temannya yang lain. Keesokan harinya, anak-anak di penjara beraktivitas seperti biasa setelah lolosnya Erling. Dan kepala penjara sangat marah kepada Breiten dan penjaga penjara yang lain. Tapi alangkah terkejutnya, dari kejauhan anak-anak penjara melihat Erling berhasil ditangkap oleh penjaga penjara. Mereka tidak bisa membayangkan hukuman apa yang akan diberikan kepada Erling. Dan tibalah saatnya pemberian hukuman untuk Erling. Kepala penjara memanggil Olaf untuk membacakan hukuman yang akan diberikan kepadanya. Hukumannya adalah cambuk sebanyak 20 kali, dan yang harus melakukannya adalah Olaf sendiri. Usai dicambuk, Erling langsung ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Dia bertemu kembali dengan Olaf dan mengejeknya dengan memanggilnya sebagai anak kesayangan kepala penjara. Olaf mengatakan jika hukuman itu karena ulahnya sendiri. Namun fakta mengejutkan terungkap. Ternyata selama ini Olaf dan Erling mengetahui jika Breiten melakukan pelecehan seksual kepada Ivar. Dan Olaf sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati kepada Ivar dengan membangkang seperti yang Erling lakukan. Setelah pertengkaran itu, Olaf yang merasa bersalah kepada Ivar karena bungkam selama ini, akhirnya memberanikan diri ke ruangan kepala penjara untuk melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Breiten. Tapi tanggapan dari kepala penjara tidak seperti yang diinginkan Olaf. Olaf malah ditampar karena lancang memasuki ruangannya tanpa dipanggil olehnya. Setelah itu, Olaf menemui Ivar untuk ikut bersamanya menemui kepala penjara dan mengatakan semuanya. Namun Ivar menolak karena takut pembebasannya akan dipersulit oleh pihak penjara. Setelah itu semua anak-anak penjara disuruh ke hutan untuk memotong kayu. Sedangkan Ivar sendiri disuruh membantu menyalakan api. Namun tidak lama kemudian, Ivar berjalan menuju pantai tanpa diketahui oleh teman-temannya. Dan saat makan siang, Erling melihat jam kesayangan Ivar ada pada anak penjara yang lain. Dia juga tidak melihat Ivar makan siang di sana. Takut terjadi sesuatu kepada Ivar, Erling langsung mencarinya di pesisir pantai. Setelah sampai di pantai, Erling menemukan Ivar sudah mengambang di laut dan segera lari untuk menolongnya. Dan setelah dicek, Ivar sudah tidak bernyawa lagi. Kepala penjara segera datang untuk melihat kondisi Ivar. Mereka menemukan banyak batu di dalam baju Ivar yang sengaja dia masukkan sendiri untuk bunuh diri. Dan saat makan siang, Erling seperti terpukul dengan meninggalnya Ivar. Tiba-tiba Breiten masuk untuk mengawasi mereka makan.
Erling pun sengaja berdiri dan meninggalkan meja makan sebagai protes atas kelakuan Brayton terhadap Ivar. Dan lebih luar biasa bombastis lagi, anak-anak di sana berani melempari Brayton dengan mangkok nasi milik mereka. Kepala penjara yang melihat kejadian itu langsung memanggil Erling ke ruangannya. Si kepala penjara bangsat itu justru menuduh Ivar sengaja ingin melarikan diri dan sama sekali tidak simpati dengan meninggalnya Ivar. Dia malah mengancam Erling untuk memasukkannya ke dalam jeruji besi jika mengulangi kelakuannya. Setelah membangkangnya anak-anak penjara, kepala penjara menemui Brayton dan berencana memberinya sanksi berat berupa pemecatan. Dan ternyata Brayton juga mengancam secara halus kepala penjara. Dia mengetahui si kepala penjara mempunyai istri muda yang tidak diketahui oleh istri pertamanya. Setelah pembicaraan itu, Brayton akhirnya tetap dikeluarkan dari penjara yang disambut gembira oleh semua anak-anak penjara. Setelah semuanya damai, masa pembebasan Olaf semakin dekat. Dia sudah berada di pulau penjara itu selama 6 tahun. Namun dia merasa sedih karena harus meninggalkan teman-temannya yang lain. Dia tinggal menunggu upacara pembebasannya yang dipimpin oleh kepala penjara. Beberapa hari kemudian, setelah upacara pembebasannya selesai, Olaf pamit dan segera menuju kapal yang akan membawanya keluar dari pulau itu. Saat Olaf akan keluar, dia kaget karena bertemu dengan Brayton di jalan dan memberi selamat atas kebebasannya. Karena sepengetahuannya dia sudah dipecat oleh kepala penjara dan keluar dari pulau itu. Olaf yang menahan emosinya kepada Brayton akhirnya tetap berjalan menuju kapal yang akan membawanya keluar. Namun karena penasaran, dia bertanya kepada salah satu penjaga penjara, apakah kepala penjara tahu Brayton masih ada di sini? Penjaga penjara itu menjawab, tentu saja kepala penjara tahu Brayton masih ada di sini. Ternyata Brayton hanya ditugaskan untuk mengurus keperluan kepala penjara dan sama sekali belum dipecat. Olaf yang merasa kecewa dengan keputusan kepala penjara, memutuskan melepaskan kopernya dan kembali mengejar Brayton lalu menghajarnya. Yang disaksikan oleh Erling dan anak-anak penjara lainnya. Saat Olaf menghajar Brayton, penjaga penjara yang lain langsung datang dan menangkapnya. Erling dan satu temannya tidak tinggal diam. Mereka berdua juga ikut menghajar penjaga penjara lain yang menangkap Olaf. Karena kalah jumlah, mereka bertiga akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kurungan. Dan Olaf tidak jadi bebas karena pemukulan itu, yang sudah pasti hukumannya lebih berat. Tidak lama berselang, kepala penjara datang di kurungan mereka. Olaf yang sangat marah, meneriaki kepala penjara adalah seorang pembohong yang terkutuk. Kepala penjara bukannya memberikan contoh yang baik, justru mengatakan Olaf adalah anak dari seorang pelacur yang tidak berguna sama sekali. Keesokan harinya, mereka sudah sangat kedinginan di kurungan itu. Mereka mencoba menghangatkan diri dengan menggosok kaki mereka. Saat mereka mulai frustasi di kurungan itu, cleaning service penjara yang kasihan melihat mereka dizolimi, akhirnya memberanikan diri membuka kurungan mereka. Namun dia tidak berani membuka pintu ruangan karena takut mereka akan kembali membuat onar. Mereka bertiga akhirnya tidur berdempetan di pojok dinding karena kedinginan. Dan saat Brayton datang ke kurungan untuk mengecek mereka, sangat kaget melihat kurungan sudah kosong dan tidak ada siapa-siapa di sana. Melihat kesempatan itu, Erling dan Olaf langsung menarik Brayton untuk mengambil kunci ruangan di kantongnya. Brayton yang kalah jumlah tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta tolong kepada penjaga penjara lain.
Mereka bertiga akhirnya berhasil membuka pintu ruangan itu, dan Brayton lari menyelamatkan diri dan mereka mengejarnya. Pengejaran itu dilihat langsung oleh anak-anak penjara yang sedang beraktivitas seperti biasa. Namun reaksi mengejutkan ditunjukkan oleh semua anak-anak penjara. Mereka melawan dan menghajar semua penjaga penjara yang ada di sana. Melihat kondisi yang semakin tidak terkontrol, Brayton lari menyelamatkan diri di dalam gudang dan mengunci-nya dari dalam. Sementara anak-anak yang lain menjarah makanan yang selama ini tidak pernah diberikan kepada mereka. Sementara itu, Brayton yang sudah merasa aman di dalam gudang. Ternyata di dalam gudang itu ada si bapak cleaning service yang langsung memukul kepalanya memakai sekopang. Dia juga kesal kepada Brayton yang selalu menghinanya. Sementara kepala penjara sialan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia keluar dari ruangannya lalu menuju kapal untuk keluar dari pulau itu. Tapi anehnya anak-anak penjara tidak memukulnya dan membiarkannya jalan menuju kapal. Sementara Brayton mengalami nasib yang lebih buruk. Dia digantung dalam gudang dan hampir dibakar hidup-hidup oleh anak-anak penjara yang lain. Untung saja Erling datang menyelamatkannya. Setelah penjara mereka kuasai, telepon di ruangan kepala penjara berdering. Telepon itu sepertinya dari pihak berwajib, dan Erling mengatakan jika dia adalah raja di pulau itu, lalu menutup teleponnya. Setelah telepon itu, Erling memberitahu Olaf jika kepolisian akan datang dan menangkap mereka semua. Mereka akhirnya bergegas ke gudang perahu untuk melarikan diri. Namun suhu yang sangat dingin membuat laut membeku, dan mereka harus mendorong perahu mereka ke tempat yang tidak beku. Saat mereka berusaha keras mendorong perahu, tiba-tiba mereka mendengar suara kapal mendekat ke pulau. Dan benar saja, ternyata kapal itu adalah kapal kepolisian yang akan menangkap mereka semua. Semua anak-anak penjara lari kocar-kacir melihat kapal itu berisi polisi yang sangat banyak. Dan satu persatu mereka akhirnya ditangkap. Sementara itu, Erling dan Olaf yang berhasil meloloskan diri berlari ke tengah laut yang membeku. Namun Olaf mengalami cedera di kakinya. Erling pun harus menggendongnya agar tidak tertangkap oleh polisi. Pelarian mereka akhirnya terhenti oleh salju yang semakin menipis. Mereka akhirnya merangkak secara perlahan agar tidak terperosok ke dalam laut. Mereka harus menyeberangi salju tipis itu ke tempat yang lebih keras. Setelah Olaf berhasil menyeberang, nasib sial dialami Erling. Dia terperosok ke dalam laut dan Olaf berusaha menolongnya. Namun Olaf tidak bisa mengangkat Erling karena memiliki badan yang lebih berat. Karena sudah tidak tahan dengan air yang sangat dingin, Erling akhirnya putus asa dan meminta Olaf membiarkannya tenggelam ke dalam laut. Erling pun akhirnya tewas membeku, dan Olaf melepaskan pegangan tangannya. Dan jasad Erling akhirnya tenggelam ke dalam laut. Dan di akhir scene, entah bagaimana caranya, Olaf yang sedang tidur di sebuah kapal dibangunkan oleh seseorang saat kembali ke pulau di mana dia dan teman-temannya disiksa selama bertahun-tahun. Dan film pun tamat. Sampai jumpa lagi kalau masih ada kuota kalian.